saya baca dua-duanya ini sudah nggak jadi masalah semua ya. Bagaimana cara melakukan? Coba kamu lihat di kajian empiris, si Chandra Jaya itu sudah melakukan ya analisis sentimen dengan menggunakan naive bias. Dia sudah mengemukakan caranya. Berarti kan sudah clear tuh caranya. Kemudian siapa ini? Kuntoro juga melakukan seperti itu. Berarti kan sudah clear tuh caranya. Sehingga kenapa harus kamu permasalahkan lagi? Kemudian permasalahan yang kedua, berapa tingkat akurasi implementasi lah? Dua-duanya sudah ngomong. Si Chandra ngomongnya saya dapat 80% loh akurasinya. Si Kuntoro bilang saya dapat 95% loh untuk nilai presisinya. Recall-nya 90% juga dan seterusnya. Nah, ini kan sudah clear berarti. Jadi rumusan masalahnya itu tetap kamu pegang, bukan kamu beralih ke tempat yang lain gitu. Tolong disesuaikan ya, sedikit aja itu. Gitu ya. Oke, baik. Nanti ini untuk, ini kan ekstraksi datanya melalui API. Oke. Oke, ya. API-nya pakai akunmu sendiri nanti. Iya, Pak. Itu ada batasannya loh. Sudah tahu batasannya. Kalau IP akun yang free, kamu beli apa free? Free, Pak, 1 pekan. Iya, 1 pekan. Kira-kira bisa cukup nggak mendapatkan data 1 pekan itu nantinya? Atau bagaimana caramu agar bisa mendapatkan data yang cukup nantinya? Membuat akun baru, Pak. Oke, sip. Itu akun baru. So, sekarang. Nah, jadi kamu kalau kurang, bikin akun baru lagi, gitu ya? Iya, Pak. Oke, saya setuju. Kemudian kajian teorinya kayaknya sih oke. Cuman gini, kajian teori yang 21 itu kamu ngomong apa itu sentimen analisis. Kemudian yang kedua apa itu Twitter. Yang ketiga apa itu text mining. Hubungannya sentimen analisis dengan text mining itu apa, Mbak? Kalau dengan Twitter mungkin datanya diambil dari Twitter. Dengan text mining itu apa kira-kira ya? Jadi analisis sentimen ini suatu bidang studi yang menganalisis pendapat, di mana dapat dibantu dengan proses text mining, di mana text mining ini kan merupakan proses dibantunya kayak apa? Saya nggak perlu penjelasan text mining. Dibantunya kayak apa? Melalui algoritma. Salah satunya naive Bayes ini, Pak. Melalui algoritma. Maksudnya, naive Bayes itu kan algoritma ini apa namanya? Klasifikasi kan? Yeah. Bukan hanya untuk teks, bukan hanya text mining kan? Yeah. Bisa klasifikasi apa saja. Maksud saya hubungan antara sentimen analisis dengan text mining itu apa, Mbak? Jadi text mining ini merupakan data berupa teks di mana sumber datanya berasal dari dokumen untuk mencari kata yang dapat mewakili isi dari dokumen tersebut. Nah, kemudian analisis sentimen ini kan menganalisis suatu data juga, di mana data yang dianalisis ini kecenderungannya kemana, apakah positif, negatif, atau netral, seperti itu, Pak. Terus hubungannya apa? Hubungannya yaitu yang ada teksnya itu, Pak. Apa karena sama-sama teks terus ada hubungannya? Kok gak data mining? Ya, dari keterhubungan itu dokumen tersebut.
Hubungannya apa, Mbak? Kok kamu ada text mining, ada sentimen analisis, ini kayaknya sesuatu yang berdiri sendiri ini, antara 21, kemudian 23, itu kayak nggak ada hubungannya gitu loh. Tiba-tiba kamu ngomong sentimen analisis, tiba-tiba ngomong text mining, ini apa kaitannya gitu. Orang kan bingung lah membaca ini apakah hubungan saudara, ataukah teman, ataukah apa. Gitu. Kemudian pembobotan kata. Hubungannya dengan text mining apa ini? Ini pembobotan kata membantu untuk memberikan pembobotan pada setiap kata yang sudah ditentukan pada proses pre-processing, Pak. Pada text mining, pada tahap pre-processing. Gunanya untuk apa, Mbak, tadi, Mbak? Kira-kira pembobotan kata itu, kenapa kata itu diberi bobot? Agar nanti ketika diproses itu memberikan akurasi yang lebih tinggi. Kok bisa tiba-tiba ada akurasi lebih tinggi? Memberikan bobot yang lebih tinggi, Pak. Kenapa? Kenapa kok diberikan bobot? Ini tinggi, ini rendah, kayak gitu. Oke, nanti kamu baca ya. Iya. Baca text mining itu apa, baca sentimen analisis itu apa. Sepertinya kamu nggak baca utuh, ini cuman ngopi dari sana sini, kamu taruh di proposalmu. Komponennya yang harus kamu ketahui sih sudah benar, cuman ini kelihatan bahwa kamu nggak paham secara utuh. Gitu. Ya, nanti tolong itu dibaca lagi karena itu penting ya. Oke. Kemudian saya coba klarifikasi masalah tahapan penelitian di bagian metode. Yang tadi itu sudah oke, Mbak, cuman mohon diperdalam lagi ya. Sewaktu kamu penelitian, mohon itu dibaca. Sekarang di tahapan penelitian ya. Sebulan. Tahapan penelitian di gambar 1. Gambar 1 itu judulnya tahapan penelitian, benar ya? Betul. Jadi kalau proposal ini sudah disetujui, maka penelitianmu itu akan dilakukan mulai dari mengidentifikasi masalah. Gitu. Oke. Sehingga nanti yang saya bayangkan ketika kamu penelitian, kamu akan mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur, menentukan populasi, begitu ya? Iya, Pak. Oke, sekarang coba kita lihat ya. Seandainya proposalmu sudah diterima dan kamu mulai melakukan penelitian, kita lihat di identifikasi masalah. Kira-kira ya, apa yang akan kamu lakukan di proses identifikasi masalah itu? Identifikasi sudah selesai, Pak, karena latar belakang sudah ini belum penelitian kan? Belum. Terus tahapan penelitianmu ini kan akan mengidentifikasi masalah toh? Iya. Nah, berarti masalahnya belum ada seharusnya. Belum jelas masalahnya. Iya, masih di rumusan masalah. Loh. Yang di proposal. Kalau sudah di rumusan itu sudah jelas, Mbak. Ini loh yang saya bingung.
Kayaknya sih kamu nyontoh kakak-kakak kelasku yang dulu. Pokoknya di situ ada identifikasi masalah, kamu copy aja, paste di situ, identifikasi masalah. Yang saya tanya itu, yang saya heran, apa yang akan kamu lakukan ketika melakukan penelitian? Apakah masih akan mencari masalah? Kecuali permasalahannya itu belum jelas. Ini permasalahannya sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sebaiknya kalau sudah, enggak usah identifikasi masalah, Mbak Ajeng. Ngapain kamu identifikasi lagi? Jangan nyontoh yang dulu-dulu lah. Ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, kamu lakukan studi literatur. Ini oke, kalau memang kamu ingin mendapatkan satu acuan yang sekarang belum dapat. Kira-kira acuan apa yang akan kamu cari di sini? Mungkin itu lebih memperdalam lagi di kajian teorinya itu, Pak. Kajian teorinya kan sudah jelas di situ, naib bias sudah fix kamu pakai itu. Apa naib bias seperti apa yang kurang jelas? Atau kira-kira apa teori apa yang akan kamu cari di sini? Sudah, Pak. Kalau sudah, kenapa harus kamu tulis ini, gitu loh. Kecuali kalau kamu memang harus diselesaikan dengan satu persamaan yang kamu belum bisa mengimplementasikan. Nah, kamu cari literatur bagaimana persamaan itu bisa kamu implementasikan. Memang belum ada orang seperti yang mengimplementasikan itu. Baru kamu studi literatur boleh. Lah ini loh sudah jelas semua. Sudah banyak penelitian yang mengimplementasikan naib bias ke sentimen analisis. Terus nanti hasilnya apa gitu loh. Kamu sudah di proposal sudah jelas banget ini. Kenapa harus studi literatur lagi? Kalau ada tahapan seperti ini, itu di bab 4 harus ada hasilnya. Ngerti? Nah, yang saya takutkan nanti kamu ngomong saya akan melakukan studi literatur. Nah, di bab 4 itu hasil studi literaturmu itu apa? Itu harus kamu tuliskan. Saya takut itu nggak ada gitu loh. Jadi jangan asal nyontoh dari proposal yang terdahulu. Oke? Siap. Oke. Kemudian populasi dan sampel. Ini satu tahapan juga. Kira-kira ini bisa benar bisa enggak? Tergantung penelitiannya. Bisa benar melakukan penentuan populasi dan penentuan sampel itu bisa benar bisa enggak. Yang saya ingin tanyakan nanti ketika kamu melakukan penelitian di tahapan populasi dan sampel ini kamu ngapain? Mengumpulkan data, Pak. Kalau mengumpulkan data, judulnya bukan itu. Ya, kenapa enggak kamu tulis pengumpulan data gitu aja? Oke, biar lebih jelas, biar nggak salah persepsi gitu loh. Orang membaca tulisanmu itu tidak harus nanya kamu lagi, gitu ya. Usahakan gitu ya. Jenis dan sumber data, kayaknya sih. Kalau kamu ngomong yang atas ini pengumpulan data, berarti jenis dan sumber datanya harus sudah disebutkan. Sudah masuk ke situ. Antara 5 dan 6 ini menjadi 1 seharusnya. Ya? Ya. Oke. Sekarang yang ke-7.
Saya juga bingung ini apa yang ingin kamu lakukan. Yang ketujuh ya, variabel dan skala pengukurannya. Variabel itu apa maksudnya? Dan skala pengukurannya itu apa? Gimana ini maksudnya ini? Maksudnya itu kelas yang diambil dalam proses analisis sentimen, Pak. Kenapa enggak kamu tulis kelas gitu aja? Ya. Oke. Tulis yang kira-kira orang lain sudah tidak lagi mikir gitu loh Mbak, kalau baca. Ya. Tuh. Kemudian implementasi model. Kok tahu-tahu model sistem itu yang kamu maksud itu apa, Mbak? Seluruh tahapan analisis sentimen mulai dari crawling, Mbak, sampai nanti dihasilkan hasil analisisnya. Seluruh, oh itu namanya model sistem ya? Terus untuk menentukan, untuk menjawab keinginan atau keingintahuan kamu tentang ini yang ada di judul, apa tadi judulnya? Analisis sentimen. Oke. Opini perkuliahan itu di mana? Di hasil sentimen itu, Pak. Di mana, Mbak? Di implementasi yang terakhir. Ini kan tahapan membuat aplikasi ini. Kayaknya yang penting itu justru yang diterangkan itu ini. Yang di gambar 2 itu. Karena topikmu itu kan pingin tahu sebenarnya apakah opini masyarakat terhadap kuliah online itu baik atau enggak, atau mereka setuju atau tidak. Nah, setuju atau tidak itu harusnya kamu terangkan di sini bagaimana caranya. Perkara membuat aplikasinya itu bukan prioritas dari topikmu kalau menurut saya. Gitu. Pertanyaan terakhir. Kalau ini kan microblog, Mbak ya. Dan di Twitter itu yang sangat umum, yang selain teks atau selain karakter, itu juga emoticon. Mereka mengekspresikan bentuk setuju dan tidak setujunya dalam bentuk emoticon. Itu kira-kira bagaimana, Mbak? Apakah emoticon itu juga kamu pakai untuk menentukan sentimen atau tidak? Tidak, Pak. Hanya menggunakan kata-kata saja. Kalau tidak ya, maka hasilmu akan rendah. Jadi di microblog itu tantangannya bukan pada kata-katanya, tapi pada gambar dan juga pada singkatan yang mereka gunakan atau term yang mereka gunakan. Dalam hal ini bukan bahasa yang baku,
Tuh. Justru itu yang banyak dieksplor untuk melihat sentimen setiap komentar. Kalau kamu hanya menggunakan kata-katanya, kata-kata yang baku, itu akan kecil sekali kamu dapatkan. Gimana itu? Kayaknya enggak begitu cocok kamu menggunakan ini. Sumber datanya Twitter. Kamu sudah baca nggak seberapa besar emoticon itu membuat atau menentukan ini sentimen terhadap suatu microblog atau dalam hal ini adalah Twitter? Ya, Mbak. Ya itu yang agak mengkhawatirkan. Mending bukan Twitter kalau menurut saya sumber datamu, karena biasnya akan tinggi banget ini. Gitu. Oke, kalau menurut saya cukup. Tolong itu dipahami lagi. Jadi pertama, apa kaitannya text mining, sentimen analisis, kenapa perlu pembobotan, itu harus kamu pahami dulu. Kemudian yang kedua, datamu ingat itu Twitter yang sebagian jumlahnya itu porsinya juga besar, itu emoticon, dan di pesannya itu sering menggunakan kata-kata yang tidak standar. Itu bagaimana? Tuh. Itu aja dari saya. Terima kasih. Monggo saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Mauludi atas tanggapan dan saran yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Tio Darmawan selaku dosen Kompas 2 untuk memberikan tanggapan atau saran. Kepada Bapak Tio dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Mungkin untuk pertama di sini di penulisan ada beberapa bahasa, ada beberapa kata yang bahasa asing itu tidak dicetak miring. Terus kemudian tata letaknya, tata tulisnya itu harus disesuaikan dengan buku pedoman. Seperti apakah perlu indentasi pada paragraf atau tidak. Terus kemudian selanjutnya ada pada referensi. Nah, kalau mungkin saya coba share screen ya. Coba share screen di sini. Nah, di sini ada beberapa referensi itu yang menurut saya lebih baik diganti atau cari yang lebih bisa dipercaya seperti itu ya. Jadi ada beberapa contohnya itu catatan saya, ada yang punyanya siapa nih? Ini sentimen bukan ya. Nah, ini sentiment analysis and opinion mining oleh Morgan Claypool Publisher. Ketika diakses di situ statusnya masih draft. Di sini referensinya masih draft, bisa saja nanti ini ternyata ada perubahan informasinya. Terus kemudian yang kedua ini dari Binus. Nah, Binus di sini dan referensinya adalah dari halaman website lain atau mungkin ini adalah blog seperti itu. Jadi mungkin bisa Devi bisa mencari referensi yang lebih bisa dipercaya seperti itu. Bisa dari buku, bisa dari jurnal. Terus kemudian untuk yang ini
Untuk yang ini penulisannya kurang tepat untuk di sini. Itu kan judulnya Opinion Mining and Sentiment Analysis. Opinion. Enggak. Nah, di sini penerbitnya tidak ada. Sepertinya. Enggak ya. Nah, kan di sini ada volume berapa, dia nomor berapa, seperti itu ya, itu harus dituliskan. Kalau bisa menggunakan aplikasi untuk menulis referensi. Nah, itu tadi untuk referensinya. Terus kemudian ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu pada Oke, di sini disebutkan ini ya, Devi ya, disebutkan bahwa data training yang digunakan dalam membangun model klasifikasi diambil dari tweet mengenai perkuliahan online, mulai diberlakukannya work from home hingga sekarang. Itu mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, Devi? Kalau saya merujuk dari surat instruksi di UNEF itu mulai dari 5 Maret, Pak. 5 Maret. Iya. Itu bisa ya dari Twitter API-nya? Kemarin saya masih mencoba di bulan November, yang bulan Maret masih belum saya coba, Pak. Oke, misalkan tidak bisa, apa yang harus dilakukan? Mengambil di tanggal yang terakhir yang bisa diambil. Oke, apakah masih relevan? Masih, Pak, karena kan masih diberlakukan perkuliahan online hingga saat ini, jadi insya Allah masih relevan. Oke, berarti kalau kita menilik dari waktu ya, mungkin Devi juga bisa melihat dari berita mengenai pembelajaran online seperti apa. Bisa dilihat pembahasannya dari awal mulai WFH, dan misalkan data yang bisa diambil dari Januari atau dari bulan tahun kemarin, Desember misalkan, itu bagaimana? Apakah masih relevan atau tidak? Karena kan yang bisa didapatkan Devi hanya beberapa data sebelumnya kan, seperti itu. Limit dari Twitter berapa data? Dari Twitter itu saya kemarin sudah mengambil sejumlah 5.000, Pak. Itu di 5.000 saja, ya. Di bulan apa? November. November. Itu ngambil datanya di bulan November? Iya. Oke. Terus kemudian ketika mengambil data, apakah ada kata kunci yang digunakan atau tidak? Iya, Pak. Ada? Iya. Itu apakah sudah ditulis di proposal? Belum, Pak. Belum ada ya? Iya. Apa saja kata yang digunakan untuk mengambil data tersebut? Kemarin itu ada kuliah online, di from home, kemudian kuliah daring, perkuliahan daring, dan belajar online. Untuk penggunaan kata-kata singkatan seperti itu tidak ya? Istilah-istilah yang itu? Tidak, Pak. WFH. Mungkin Devi perlu ini ya, coba mungkin dari Google Trend ataupun dari Twitter kita bisa lihat tren kira-kira tag yang sering muncul apa, dan mungkin itu bisa dijadikan keyword yang bisa digunakan Devi dalam mencari datanya. Baik, Pak. Nah, itu juga perlu. Jadi sebenarnya gini, di bab 3 ini kan tentang rencana penelitian. Jadi mau ngapain aja sih untuk menyelesaikan masalah itu?
Nah, ketika di sini tidak dijelaskan, itu akan menjadi pertanyaan. Ini sebenarnya yang mau dilakukan oleh Devi apa aja gitu. Karena di sini dijelaskan hanya luarnya aja gitu. Tidak dijelaskan secara rinci di dalam masing-masing ini ngapain aja. Terus kemudian mungkin tadi sudah ditanyakan oleh Pak Maududi, cuma saya masih belum menemukan di sini untuk menentukan sentimennya itu seperti apa ya? Maksudnya menentukan apakah positif atau negatif ya Pak? Iya. Di proses itu Pak, pelabelan itu dilakukan secara manual di proses menentukan variabel dan skala pengukuran. Itu ada di mana? Ada nggak di proposal? Seharusnya di menentukan variabel dan skala pengukuran itu Pak. Dalam penelitian menggunakan dua variabel. Kok variabel namanya ya? Untuk mengelompokkan data ke dalam dua kelas. Kayaknya perlu ini nih, untuk kalimatnya kayak perlu diperbaiki. Tentang skala pengukuran positif dan negatif pada data training. Total data training yang diharap berapa? Kalau saya ambil dari referensi itu 90% data training, 10% data testing itu menghasilkan akurasi yang tinggi, Pak. Berapa data? Jumlah datanya. Iya. Kalau dari ini 5.000 data, Pak, tapi kemungkinan masih bisa bertambah lagi. Ya, terus kemudian patokannya Devi untuk ini kan dilakukan manual pelabelannya. Iya. Untuk menentukan bahwa dokumen tersebut sentimennya positif atau negatif dari mana? Nah, itu referensinya masih saya gali lagi, Pak. Belum ada di proposal ini? Belum. Tapi Devi nggak bingung kan? Mau ngapain? Enggak, Pak. Kok Devi bingung, rumusan masalahnya tepat. Gitu. Karena bagaimana caranya kan? Seperti itu. Iya. Oke, menurut saya di metodologi penelitian ini sangat minim sekali. Jadi kalau saya membaca, misalkan saya hanya membaca tanpa Devi presentasi di sini, mungkin saya akan menganggap rumusan permasalahannya tepat. Karena memang tidak dijelaskan bagaimana cara menganalisisnya seperti itu. Nah, jika Devi itu tahu caranya, seharusnya dituliskan di metodologinya. Apa saja yang dilakukan, pelabelan seperti apa, terus inklusinya kalau dia masuk sebagai yang positif itu seperti apa. Nah, itu yang harus ditulis sebenarnya. Terus kemudian setelah dilabeli, diberikan label, terus diapakan? Pre-processing, Pak. Oke, pre-processing yang ada di sini nih ya. Ya. Semua ini ya. Ya. Forwarding, tokenizing, filtering, stemming. Stopword nggak ada ya? Stopword removal nggak ada. Filtering itu ngapain? Menghapus kata-kata yang tidak penting. Oh, itu stopword ya? Ya.
Untuk stopwordnya sudah ada listnya, apa saja yang harus dihapus? Belum, Pak. Belum ada. Terus kemudian mungkin saya tanya kenapa kok menggunakan TF-IDF? Apakah TF-IDF itu baik digunakan untuk dokumen dengan short dokumen ya, short dokumen, jadi isinya cuma sedikit gitu kalimatnya. Bisa ya? Ya, berdasarkan penelitian yang saya rujuk, bisa, Pak. Bagus ya hasilnya ya? Iya. Nah, mungkin ini ya Devi ya, yang perlu diperbaiki ini bab 3, karena saya pribadi saya nggak begitu paham apa yang akan dilakukan Devi sebenarnya ketika di bab 3 hanya dituliskan luarnya saja. Jadi saya harap nanti misalkan sudah dilanjutkan ini dan nanti jadi skripsi, di bab 3 harus sudah jelas apa saja. Karena nanti bab 4 dan 5 disusun berdasarkan bab 3-nya ini. Devi ngapain aja, nanti hasilnya seperti apa. Iya, Pak. Nah, mungkin begitu. Dan mungkin rekan-rekan mahasiswa yang ikut Sempro perlu diperhatikan kalau di bab 3 itu harus jelas. Jadi kan teman-teman sudah ikut Sempro kan berkali-kali kan. Pastikan bab 3 itu jelas apa yang ingin dilakukan. Karena kami juga bingung, saya pribadi bingung ketika membahas dan bab 3-nya itu kurang dalam. Jadi kami tidak bisa saya tidak bisa mengakses teman-teman mau ngapain penelitiannya. Gitu. Oke, baik, itu saja mungkin dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih kepada Bapak Tio atas tanggapan dan saran yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Yanuar selaku dosen pembimbing 1. Kepada Bapak Yanuar dipersilahkan untuk memberikan tanggapan atau saran. Oke, terima kasih Pak Maududi, Pak Tio, masukannya akan pertimbangan. Bagus sekali masukannya. Satu hal Pak, saya juga untuk emoticon itu apa bisa dianalisis Pak? Saya baru tahu masalahnya. Mungkin itu untuk penelitian berikutnya Pak. Yang Pak Dudi sampaikan itu bagus sekali Pak. Saya sudah mulai berpikir kalau emoticon itu bisa masukkan, karena selama ini emoticon tidak pernah saya masukkan Pak untuk penelitian yang sudah pernah saya lakukan juga. Ini masukannya bagus sekali. Saya share sedikit aja. Ini ada satu gambar mungkin. Boleh saya diberi hak share biar semua juga paham kenapa kok itu butuh gitu. Ini satu gambar. Ya. Oke. Monggo Pak. Monggo Pak. Ini salah satu kajian. Apakah kalau kita menggunakan POW itu buat ya hanya pakai kata-kata saja di dalam analisis sentimen menggunakan yang sumbernya adalah microblog gitu, seperti contohnya Twitter itu. Jadi dia kurang dari 80%. Kalau back of word plus emoticon, maka dia akan naik akurasinya. Dan satu lagi sebenarnya features, dia microblog itu, coba perhatikan di Twitter, itu sering menggunakan bahasa slang atau bahasa yang tidak resmi. Nah, itu juga sangat mempengaruhi emosi. Ketika mereka emosi biasanya tidak menggunakan bahasa yang resmi, malah bahasa slang itu yang digunakan. Makanya ketika melakukan sentimen analisis yang baik itu tiga-tiganya itu dipakai. Coba diperhatikan akurasi yang warna biru ini ketika menggunakan tiga-tiganya dan hanya menggunakan back of word. Jadi itu yang harus dipahami, apakah saya menggunakan back of word atau enggak. Oke. Ada tambahan itu sangat tergantung pada datanya, Oke, gitu aja. Terima kasih.
Terima kasih Pak. Ini jadi masukan yang sangat berarti sekali bagi kami. Ini akan kami pertimbangkan Pak, untuk bagaimana cara untuk mengambil data dari emoticon. Karena terus terang saya juga belum tahu Pak. Selama ini yang saya tahu itu hanya sebatas teks. Ya, ini masukannya bagus sekali Pak. Nanti akan saya cari tahu dulu Pak gimana caranya. Terima kasih Pak Maudidi. Monggo Pak Priza, mungkin ada masukan Pak Priza? Oh, langsung ya. Oke, baik. Terima kasih yang sangat banyak kepada Pak Maududi dan Pak Tio atas saran dan masukannya tadi untuk perbaikan dari proposalnya Devi dan penggunaan emoticon termasuk penggunaan kata-kata baku memang idealnya dipakai yang mungkin ya tentu saja kayaknya Devi harus dan kita juga banyak belajar di situ. Tapi tentu saja sesuai dengan saran Pak Maududi tadi akan jauh meningkatkan akurasi dan presisi dari hasil dari skripsinya Devi. Nanti kita coba ulik bareng begitu. Kalau ada kesulitan, kayaknya Pak Maududi juga udah siap jadi tempat konsultasi Pak ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Yano dan Bapak Friza atas tanggapan dan saran yang telah diberikan. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula seminar proposal hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan yang telah terjadi selama acara seminar proposal berlangsung. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyukseskan acara seminar proposal kali ini. Sampai jumpa di seminar proposal selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Pak Maududi, Pak Tio, Pak Riza, kemudian moderator, teman-teman semuanya, terima kasih. Terima kasih. Oke, Pak. terima kasih juga. Ya, makasih Pak Maududi. Semangat Devi ya. Pak. Nanti Pak Maududi masih bantu kan Mbak? Siap. Saya belum pernah masalahnya, belum tahu saya. Yang emoticon itu Pak. Terus sama baru batas teks. Kalau biasanya media sosial itu kan tempat curhat-curhatan kan, dan biasanya mereka curhat mana ada sih yang pakai bahasa baku. Mereka biasanya pakai bahasa slang atau pakai emoticon biar lebih lebih mengena gitu biasanya. Ya. Siap gitu Pak. aja lah. Okay. Siap. Itu mau dipertimbangkan. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Ya. Saya N Mas ya? Mbak? Terima kasih Pak. Ya sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.